Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami MKA Channel bersama saya Vivin Livia Miskana. Teman-teman, sekarang kita sedang melakukan perjalanan ziarah ke Jawa Timur dan alhamdulillah saat ini kami sudah sampai di Surabaya, tempatnya di Ampel Denta, yaitu di Makam Sunan Ampel. Kami tiba di kawasan Ampel, Surabaya pada sore hari. Suhu udara yang panas perlahan turun sehingga rasa gerah sedikit menghilang. Rombongan bis wisata tampak berjejal di pelataran parkir dengan tujuan yang sama, yaitu ziarah ke Makam Sunan Ampel. Makamnya berada di belakang Masjid Agung Ampel yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Masjid ini didirikan pada tahun 1421 Masehi oleh Sunan Ampel. Jalan masuk menuju makam berupa lorong panjang, yang di sisi kanan dan kirinya dipenuhi kios yang menjual berbagai pernak-pernik ataupun berbagai kuliner khas Timur Tengah. Suasananya cukup ramai oleh pengunjung yang datang. Banyak dari mereka terlihat sibuk memilih barang ataupun bertransaksi dengan pedagang yang berjualan di tempat ini. Biasanya para peziarah akan berbelanja setelah mengunjungi makam Sunan Ampel. Kawasan ziarah makam Sunan Ampel ini akan mulai diramaikan pengunjung pada hari Jumat siang. Tepatnya setelah selesai sholat Jumat dan terus ramai hingga hari Minggu sore atau malam. Peziarah akan melewati 5 gapura paduraksa. Semakin dekat dengan makam Sunan Ampel, ukurannya semakin kecil. 5 gapura ini adalah lambang dari 5 rukun Islam. Perlu teman-teman ketahui, Sunan Ampel merupakan tokoh yang mendirikan pesantren pertama di Nusantara. Dan kebanyakan dari para wali itu adalah murid dari Sunan Ampel. Yang termasuk dari murid Sunan Ampel yang sangat masyhur yaitu adalah Raden Patah dan juga Sunan Kudus yang merupakan tokoh yang mendirikan kerajaan Demak. Daerah Ampel Denta adalah hadiah dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya V kepada Sunan Ampel. Hadiah ini diwujudkan dalam bentuk kebebasan menyiarkan agama Islam. Dari Ampel Denta ini, agama Islam mulai terpencar ke segala penjuru tanah Jawa. Sunan Ampel dikenal sebagai pembina pesantren pertama. Pesantren Ampel merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di Nusantara. Sebab para santri setelah menyelesaikan studinya merasa berkewajiban mengamalkan ilmu di daerah asalnya. Maka didirikanlah pondok-pondok pesantren di daerah asal masing-masing dengan mengikuti pada apa yang mereka pelajari di pesantren Ampel Denta. Tradisi inilah yang menjadi kunci sukses Wali Songo menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ketika pertama sampai di daerah Ampel Denta, Raden Rahmat atau Sunan Ampel mendirikan masjid sebagai pusat dakwah dan pendidikan. Hal ini mencontoh sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad sesampainya dari hijrah ke Madinah. Dalam waktu singkat, reputasi Sunan Ampel menyebar luas ke seluruh Nusantara. Banyak anak saudagar dan putra bangsawan kerajaan berguru di pesantren Ampel Denta. Salah satu contoh santri Sunan Ampel adalah Adipati Arya Damar dari Palembang. Berkat dia belajar di Ampel Denta, seluruh keluarga kerajaan dan rakyat Palembang dibimbing menyatakan diri masuk Islam. Contoh lain Raden Fatah dan Sunan Kudus. Setelah lulus dari pesantren Ampel Denta, beliau berdua mendirikan kerajaan Demak Bintoro yang berhasil mengislamkan hampir seluruh Nusantara. Perkembangan Ampel Denta sebagai suatu komunitas Islam di Surabaya, yang dihuni oleh umat Islam, pada gilirannya menjadi sentra pengkaderan Islam yang paling berpengaruh di Jawa pada pertengahan abad ke-15. Demikian video kami kali ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Salam hormat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.